Tentang politik dinasti, ya, Presiden Prabowo sendiri pernah memberikan semacam jawaban singkat, padat, dan sangat clear. Pak Prabowo mengatakan, salahnya di mana kalau ada putra-putra terbaik yang berasal dari keluarga politik, ya, mendarma baktikan dirinya untuk bangsa dan negara. Tidak ada. Kalau dinasti itu memang dinasti keluarga, itu baru relevan. Ya kan, kalau dinasti itu disebut sebagai keluarga politik, tidak ada masalah. Justru menurut saya generasi Gen Z khususnya, ya, milenial dan Gen Z khususnya, justru meyakini bahwa, ya, generasi lama dalam dunia politik akan tergantikan oleh waktu saat ini. Ya, secara langsung ataupun tidak langsung, Pak Jokowi itu memiliki nilai elektabilitas yang sangat tinggi. Artinya apa? Pak Jokowi hingga hari ini masih disukai dan dicintai oleh rakyat Indonesia. Hai penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budius Ma'ruf Piang, anak sulung Mulyono, kembali menjumpai Anda dalam monolog Ruang Konsensus versi baru atau versi kedua. Nah, monolog Ruang Konsensus sekarang ini saya mencoba merangkum sejumlah pertanyaan, ya, dari WAG yang memang dikompilasi oleh tim redaksi Unpacking Indonesia, dan kemudian saya akan mencoba menjawab sesuai dengan perspektif yang kira-kira mungkin bisa menjawab pertanyaan teman-teman yang mengajukan pertanyaan ke redaksi Unpacking Indonesia. Dan kita simak penjelasannya supaya ini sedikit bisa memberikan pemahaman kepada kita tentang bagaimana kita harus bersikap sebagai termul. Bukan ternak Mulyono, tapi termulia. Kita pendukung Pak Jokowi adalah orang-orang yang termulia. Ya, termul bukan ternak Mulyono, walaupun saya anak sulung Mulyono. Gitu. Berbahagialah kita menjadi termul. Bukan anak abah, bukan anak banteng. Termul. Dan seperti yang saya ingatkan kemarin, kemana telunjuk tangan Pak Jokowi, disitulah termul Jokowi lover, relawan Jokowi, ya kan, akan bersikap. Tidak ada pilihan lain. Manakala ada pilihan lain, berarti mereka bukan barisan pendukung Pak Jokowi, tapi mereka mungkin bisa, ya, terbelah atau membelah kelompok-kelompok relawan ini menjadi kelompok yang Jokowi versi A, Jokowi versi B. Itu nggak ada. Ya, apa yang saya maksudkan itu? Yang saya maksudkan adalah sekarang Pak Jokowi mengarahkan secara internal relawannya untuk mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Artinya apa? 1 periode pertama ini, ya, seluruh simpatisan Jokowi harus mendukung jalannya seluruh program-program Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran yang membantu sangat keras bekerja, ya, menjalankan perintah-perintah dari Presiden. Dan dengan bekerja kerasnya pemerintahan ini, maka penilaian yang positif dari rakyat karena prestasi-prestasi kerja yang dilakukan oleh Prabowo Gibran, itulah modal utama untuk sampai kepada apa yang diinstruksikan Pak Jokowi. Prabowo Gibran 2 periode. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama. Ya, sebenarnya pilihan rakyat itu memang pilihan rakyat yang bebas. Tetapi rakyat itu punya, ya, pilihan-pilihan politik yang didasarkan kepada hati nurani. Bahwa mesin politik itu bekerja itu tidak bisa dipungkiri. Relawan, partai-partai pendukung, ya, simpatisan, militansi, Jokowi lover, itu adalah bagian dari kerja-kerja mesin politik. Manakala memang pada saat Pilpres di periode kedua nanti, ya,
teman-teman semuanya pendukung Prabowo Gibran ini ya bekerja dan menjelaskan kepada masyarakat bahwa ya pilihan yang terbaik untuk keberlanjutan pemerintahan memang harus diarahkan ya untuk mencoblos kembali Prabowo Gibran. Tidak ada kaitannya dengan oligarki. Oligarki adalah bagian dari bekerjanya sebuah sistem politik yang memang ya itu tidak struktural, tidak jelas. Dalam khasanah akademik, oligarki di dalam percaturan politik praktis adalah tumpangan-tumpangan dalam kita berdemokrasi. Apalagi sistem pemilihan kita adalah sistem pemilihan presiden langsung yang berbiaya besar. Bahwa ada tumpangan-tumpangan oligarki itu antara ada dan tiada. Tetapi sebesar apapun oligarki menumpangi sebuah pasangan presiden dan wakil presiden, manakala memang dia tidak punya basis dukungan rakyat, tidak akan mungkin memenangkan kontestasi. Contoh kita lihat pada saat Pilpres 2014 dan 2019, kita bisa melihat oligark mana yang tidak ada di kubu Prabowo yang secara logistik sangat kuat. Padahal pada saat itu Pak Jokowi ya hanya seorang gubernur DKI Jakarta, tetapi bisa memenangkan. Ya, artinya apa? Tidak ada jaminan oligark ya. Artinya oligark itulah orang yang punya logistik yang mampu mendukung kebutuhan kampanye yang begitu besar. Nilainya mungkin ratusan miliar, bisa triliunan. Tetapi dengan ditunjuknya Prabowo Gibran ya kan sebagai pasangan yang akan berlaga kembali pada saat Pilpres 2029, saya tetap yakin itu karena kerja mesin politik yang mulai bekerja hingga dari hari ini, maksud saya dari hari ini seterusnya sampai mengantarkan Prabowo Gibran ini selesai tugasnya 2 periode 2034 nanti. Ya, sebenarnya ya demokrasi itu sudah berjalan dengan baik selama ini. Ya, demokrasi itu tidak ada yang mengatakan yang kita laksanakan di Indonesia. Tidak ada istilahnya demokrasi terpusat pada hanya satu kekuasaan, satu kekuatan saja. Misalnya Prabowo Gibran yang sebelumnya adalah Pak Jokowi 2 periode. Sekarang Prabowo Gibran yang akan kita dukung sampai 2034. Apakah itu menunjukkan demokrasi kita hanya terpusat pada hanya orang-orang tertentu saja? Tidak, karena itu pilihan rakyat, bukan pilihan elit. Elit hanya melakukan semacam pemetaan ya, dibantu oleh lembaga-lembaga survei misalnya. Di antara kandidat-kandidat yang muncul nanti, apalagi kita tahu bahwa Pilpres 2029 nanti ya, MK sudah memutuskan dihapuskannya yang disebut dengan presidential threshold atau ambang batas sebuah partai untuk boleh mencalonkan ya kandidasi untuk ikut sebagai peserta capres dan cawapres. Nah, seluruh peserta pemilu pada Pilpres 2029 nanti ya diizinkan, dibolehkan jika berani memang ingin mencalonkan ketua umumnya menjadi kandidat capres dan cawapres. Tapi tentu ada hitungan-hitungan yang mereka kalkulasikan secara cermat nantinya. Apakah itu nanti akan bisa dikatakan selama 10 tahun, 20 tahun demokrasi kita hanya ditentukan oleh orang-orang tertentu saja, misalnya ya rejim Prabowo Jokowi sebelumnya, dan sekarang juga Jokowi Prabowo, kemudian Prabowo Gibran. Apakah hanya orang-orang itu saja? Ini dikembalikan kepada keputusan rakyat. Jika rakyat memang sudah tidak menginginkan Prabowo Gibran memang periode pertama ini tidak berprestasi, tidak mampu misalnya menunjukkan janji-janji kampanyenya, saya yakin ya juga tidak akan dipilih oleh rakyat. Nah, apakah kita kemudian mengatakan ada demokrasi yang terpusat hanya pada satu kelompok saja? Saya yakin tidak. Karena sekali lagi, Vox Populi, Vox Dei. Suara rakyat, suara Tuhan. Siapa yang mayoritas, siapa yang paling banyak dukungan rakyatnya, dialah yang menang. Tidak ada. Dan tidak bisa disimpulkan demokrasi akan terpusat hanya pada satu kelompok atau 1-2 orang saja.
sebenarnya seperti yang saya sudah sampaikan tadi, MK sudah membatalkan ya atau mencabut presidential threshold, ya, di mana tidak ada lagi batasan sebuah partai boleh mencalonkan kandidatnya sebagai capres atau cawapres ya dengan syarat-syarat tertentu. Kalau pada saat pemilihan presiden 2024 yang terakhir, syarat sebuah partai peserta pemilu boleh mencalonkan capresnya adalah jika misalnya dia memiliki suara di parlemen itu 20% kursi misalnya, ya kan, atau meraih suara minimal 20%, kan tidak seperti itu, ya kan. Nah, jadi apakah akan membatasi? Nggak ada pembatasan, siapapun boleh mencalonkan diri. Misalnya Golkar ya ingin mencalonkan ketua umumnya Bahlil Lahadalia, silahkan. Partai Demokrat misalnya ingin mencalonkan ketua umumnya AHY, silahkan. Tidak ada pembatasan itu. Atau misalnya PSI ya, PSI kan nanti akan menjadi partainya Pak Jokowi. Apakah PSI juga akan mencalonkan capresnya? Boleh-boleh saja. Tapi yang dikalkulasi nantinya adalah pada saat pemilihan itu, ya kan, orang bertempur itu pasti ingin menang, bukan untuk kalah. Dan kesiapan pasangan-pasangan capres atau cawapres, manakala dia ingin mengikuti kontestasi, itu memang membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Nilainya bisa mencapai ratusan miliar hingga 1 triliun. Karena inilah konsekuensi ya demokrasi kita yang mahal, ya sistem pemilihan presiden langsung. Apalagi rentang geografis Indonesia yang sangat luas, negara kepulauan. Bagaimana caranya seorang kandidat atau tim kampanyenya atau tim suksesnya ya mensosialisasikan ya dari pelosok, dari provinsi, ya dari daerah ke daerah, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Myangas sampai Pulau Rote. Demikian. Tentang politik dinasti, ya, Presiden Prabowo sendiri pernah memberikan semacam jawaban singkat, padat, dan sangat clear. Pak Prabowo mengatakan, salahnya di mana kalau ada putra-putra terbaik yang berasal dari keluarga politik ya mendharma baktikan dirinya untuk bangsa dan negara. Tidak ada. Kalau dinasti itu memang dinasti keluarga, itu baru relevan. Ya kan, kalau dinasti itu disebut sebagai keluarga politik tidak ada masalah. Amerika sebagai negara demokrasi atau dianggap kampionya demokrasi juga melaksanakan seperti itu. Misalnya keluarga Presiden Bush, anak dan bapak menjadi presiden, apakah itu disebut dinasti politik? Tidak, itu keluarga politik yang lebih tepatnya. Jadi manakala memang ya pada saatnya nanti Prabowo Gibran 2 periode menang, kemudian 2034, Gibran pun mencalonkan dirinya sebagai capres, menang. Apakah kemudian itu disebut dinasti politik? Tidak. Sekali lagi, yang memutuskan apakah itu dinasti atau tidak adalah itu pilihan rakyat. Tidak ada dinasti politik. Bagaimana disebut dinasti politik? Uang yang memilih rakyat. Itu pun secara luber, langsung, umum, bebas, dan rahasia di kotak suara. Jadi tidak ada istilah dinasti politik. Bahwa saat ini kita sering mendengar dari teman-teman PDIP misalnya yang mengatakan dan menuduh bahwa Jokowi hanya ingin mempertahankan dinasti politiknya saja. Enggak seperti itu. Keluarga politik memang ada dimanapun. Bahkan di Indonesia sejak lama memang berlaku keluarga-keluarga yang berkarir di bidang politik. Apakah salah? Enggak salah. Yang disebut dinasti atau kerajaan adalah manakala ditunjuk. Misalnya ya, untuk 2029 ya, yang ditunjuk sebagai presiden itu adalah misalnya Gibran dan rakyat harus mengikuti, itu baru dinasti. Karena apa? Anaknya misalnya. Itu yang disebut dinasti. Tetapi kalau memang keluarga politik ya, sekali lagi pilihan itu ada sama rakyat. Dan bagaimana para partai politik membangun koalisi-koalisi ya untuk membangun sebuah pemerintahan yang solid jika mereka memutuskan pasangan A misalnya ya yang didukung oleh sejumlah partai-partai misalnya. Itu tidak ada kaitannya dengan dinasti politik. Kita melihat
Siapa sih partai-partai yang ada tidak menempatkan keluarganya di dalam kepengurusan partainya? Dari PDIP, ketua umumnya ibunya, ya kan, tokoh partainya anaknya, cucunya, cicitnya. Begitu juga Partai Demokrat. Ketua umum waktu itu Pak SBY, sekarang menjadi ketua Majelis Tinggi. Sekarang ketua umumnya AHY anaknya, wakil ketua umumnya Mas Ibas anaknya juga. Apakah itu disebut dinasti politik? Tidak. Tidak seperti itu. Atau contohnya lagi misalnya Nasdem. Ketua umumnya adalah Pak Surya Paloh, ya kan? Tokoh politiknya atau elit politiknya salah satunya adalah anaknya Pak Surya Paloh, Prananda Paloh. Apakah itu dinasti politik? Tidak. Bahwa itu disebut keluarga politik bermunculan, itu sah-sah saja. Dan itu bukan dinasti politik. Kita jangan sampai keliru. Dan juga kita jangan mau dihasut oleh orang-orang yang mengatakan bahwa Pak Jokowi sedang membangun dinasti politik. Tidak seperti itu. Nah, soal meritokrasi di dalam sebuah sistem pemilihan, ya, sebenarnya ya, karena sifat dari pemilihan presiden ini adalah pemilihan presiden langsung, begitu juga misalnya pilkada, memilih gubernur, memilih bupati, memilih wali kota, itu semuanya bersifat langsung. Persoalannya adalah ya, meritokrasi itu ya hanya ada di tingkatan partai-partai, karena fungsi partai salah satunya adalah rekrutmen politik, kaderisasi ya anggota-anggotanya, kader-kadernya untuk mengasah diri menjadi calon-calon pemimpin. Nah, ketika ada tokoh-tokoh partai ya yang kemudian berprestasi, mereka akan naik jabatan terus, itu namanya meritokrasi. Misalnya dia punya prestasi bagus, terpilih menjadi anggota DPRD ya kan di sebuah kabupaten misalnya. Kemudian karena dia bagus, kemudian dia oleh pimpinan pusatnya ditarik ke pusat, ke Jakarta misalnya, kemudian dikasih posisi sebagai ketua DPP misalnya, entah bidang politik misalnya atau bidang hukum misalnya. Itu yang terjadi biasanya. Meritokrasi yang dimaksudkan itu adalah seperti itu di dalam partai. Tetapi kalau dalam meritokrasi dalam pilihan-pilihan menjadi kepala daerah, apalagi presiden atau wakil presiden, itu tergantung pertama ya, pasti yang akan dilihat adalah syaratnya dulu. Kalau syarat konstitusionalnya terpenuhi, berarti dia memenuhi syarat, walaupun tidak ada dalam meritokrasi partainya. Kemudian adalah pasti yang akan dilihat adalah apakah popularitas, dan yang paling kunci adalah elektabilitas. Apa yang dimaksud dengan elektabilitas? Keterpilihan seorang kandidat, dan itu bisa dilakukan lewat metodologi survei yang itu sudah baku di dalam khazanah ilmu politik. Bila seorang kandidat ya, walaupun dia bukan pengurus partai, tetapi dia dicalonkan karena elektabilitasnya tinggi, ya bisa saja itu bisa dicalonkan tanpa harus melihat, oh si Anu ini kan belum pernah menjadi ketua DPD partai, ketua DPP partai misalnya. Itu tidak ada masalah. Keputusan partai mencalonkan seseorang itu karena elektabilitas dan unsur kepemimpinannya yang sudah terlihat dan terbukti. Contoh misalnya Pak Jokowi pada saat maju sebagai wali kota Solo misalnya, ya, kenapa Pak Jokowi kemarin bisa memenangkan pilkada pertamanya sebagai wali kota? Mungkin karena warga Solo ya percaya bahwa Pak Jokowi adalah mampu membangun Solo karena rekam jejak Pak Jokowi sebagai pengusaha mebel yang sukses. Apakah pada saat itu Pak Jokowi di DPC, saya nggak tahu apakah PDIP itu DPC atau DPD untuk tingkat Kota Madia. Apakah Pak Jokowi waktu itu adalah ketua DPC Wali Solo? Enggak juga. Kalau nggak salah ketua DPC-nya adalah FX Rudi waktu itu. Jadi nggak ada kaitannya sebenarnya. Dan pada saat misalnya Pak Jokowi dicalonkan sebagai capres oleh PDIP pada tahun 2014 misalnya. Apakah Pak Jokowi pengurus partai? Tidak, Pak Jokowi bukan pengurus partai. Artinya meritokrasi itu ya tidak dikaitkan dengan syarat-syarat seseorang boleh dicalonkan atau tidak dalam kontestasi di level manapun.
Ya, mengenai apakah Prabowo Gibran di periode pertama ini mampu mencapai target-target dan program-program yang diamanahkan rakyat kepada mereka, itu semuanya tergantung kepada bagaimana soliditas dari kabinet yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Gibran. Sejauh ini memang kita melihat masih ada sudah banyak kemajuan sebenarnya, ya kan, dari target-target pencapaian pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, bagaimana mempersempit angka pengangguran dan seterusnya, itu sudah dilakukan perbaikan-perbaikan oleh pemerintahan ini. Saya yakin sekali bahwa pemerintahan ini yang diisi oleh para teknokrat, politisi yang memang sudah berpengalaman di pemerintahan Pak Jokowi sebelumnya, bahwa kita sebagai rakyat bisa melihat kok nanti apakah misalnya pencapaian-pencapaian target-target ekonomi, target-target tumbuhnya demokrasi, stabilitas politik, itu semuanya dalam penilaian masyarakat atau dalam penilaian kita sebagai rakyat. Kita berhak kok memilih karena kita merasa pemerintahan ini sudah bekerja dengan baik. Apakah nilai yang kita berikan nanti misalnya merah atau biru, itu tergantung bagaimana sudut pandang kita. Saya yakin dengan perbaikan-perbaikan program, misalnya MBG hari ini kita sudah melihat, merespon temuan-temuan banyaknya masalah di dalam proses dan implementasi dari MBG di lapangan. Presiden Prabowo sudah melakukan evaluasi, ya kan, sudah ada perbaikan-perbaikan. Tentu secara bertahap ini terus akan diperbaiki, mana lagi yang salah, mana lagi yang keliru, mana lagi yang tidak tepat, mana lagi ada yang kebocoran atau tidak. Semuanya dalam penilaian kita. Mengenai misalnya bagaimana target menyerap tenaga kerja, jelas pemaparan Presiden Prabowo dari waktu ke waktu tentang apa yang sudah dilakukan oleh para menterinya juga menunjukkan progresif. Dan semuanya kita tunggu, ya, minimal sampai 2028 akhir. Kita tidak bisa menilai sebelum setengah periode ini berjalan. Kalau dalam waktu 11 bulan kita menilai, langsung mengatakan bahwa pemerintahan ini tidak mampu melaksanakan satu pun, ya, capaian-capaiannya, itu juga kita tidak fair. Kita juga terlalu naif namanya. Ya, kita berprasangka baik saja, ya, bahwa Presiden Prabowo, ya, akan sanggup menyelesaikan tugasnya dalam kondisi prima. Ya, kita tidak bisa menakar umur seseorang, apalagi presiden kita sendiri. Kita sebagai rakyat hanya bisa mendoakan agar Pak Prabowo dengan segala tim kesehatan, tim kepresidenan yang ada mampu tetap menjaga kondisinya tetap prima. Dan apakah kita berpikir bahwa akan ada penggantinya dan apakah penggantinya bisa menggantikan peran Pak Prabowo nantinya? Saya yakin itu sudah secara mau tidak mau, siap tidak siap, itu akan berjalan dengan sendirinya dengan baik. Apalagi sekarang pendamping Pak Prabowo adalah Wapres Gibran Rakabuming Raka. Setidaknya banyak pengalaman, ya, yang sudah diserap oleh Mas Wapres, baik ketika beliau menjabat sebagai wali kota, beliau menjadi anak presiden, dan beliau menjadi wakil presiden saat ini. Tentu banyak sekali, ya, pelajaran-pelajaran, ya, yang sudah diserap oleh Mas Wapres, sehingga manakala situasi buruk itu yang terjadi misalnya, tentu kita tidak berharap, ya, Pak Prabowo berhalangan tetap misalnya. Apakah Mas Wapres mampu mengambil alih itu dengan baik dan menjalankan tugasnya dengan baik? Selagi itu berlandaskan kepada konstitusi, ya, saya yakin seluruh komponen yang ada di kabinet akan mampu, ya, bekerja dengan baik bersama Mas Wapres Gibran Rakabuming, yang manakala itu ditugaskan menjadi presiden yang menggantikan Pak Prabowo. Tetapi lagi-lagi kita jangan berandai-andai. Kita juga jangan mendahului ketetapan dari Yang Maha Kuasa. Ini sebenarnya agak berbau pertanyaan spekulatif, ya.
Kalau kita bertanya, apakah seseorang itu pernah berpengalaman atau tidak, ya kan? Banyak sekali ya tokoh-tokoh politik ya yang belum pernah menjadi gubernur akhirnya terpilih menjadi gubernur. Kemudian kita bertanya, apakah dia mampu melaksanakan tugasnya sebagai gubernur karena belum pernah punya pengalaman gubernur sebelumnya. Toh buktinya mereka bisa melakukan itu dengan baik, menjalankan tugasnya dengan baik, ya kan? Atau misalnya Pak Prabowo. Apakah Pak Prabowo pernah menjadi presiden sebelumnya? Nggak pernah. Tapi apakah beliau mampu menjadi presiden? Mampu. Karena kerja-kerja politik itu adalah kerja-kerja tim. Presiden hanya mengambil kebijakan-kebijakan strategis dan menjalankan fungsinya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Mas Gibran pada saat menjadi wali kota terbukti mampu menjadi wali kota yang baik, bahkan hampir 2,5 tahun atau 3 tahun menjabat sebagai wali kota. Ya, kita bisa melihat data-data statistik kemajuan ekonomi, ya, kemajuan sosial politik yang ada di kota Solo. Luar biasa kemajuannya. Jadi artinya kalau kita mengukur kemampuan seseorang, apakah akan mampu menjalankan tugasnya meskipun belum pernah melakukan sebelumnya di bidang ini, tentu buktinya cukup banyak. Apakah misalnya Presiden SBY, anggap begitu, pada saat pemilu 2009 misalnya, ya kan? Apakah 2004 ya, 2004. Apakah sebelumnya Presiden SBY atau Pak SBY sudah pernah menjadi presiden? Nggak pernah. Lantas apa yang membuat tugas-tugas itu bisa diselesaikan? Karena untuk menjadi seorang presiden itu, ya, atau untuk menjadi seorang gubernur itu, untuk menjadi seorang bupati atau wali kota, sudah jelas ya apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Mana kebijakan yang akan diambil oleh kepala daerah atau kepala negara dengan kepala pemerintahan, mana yang tidak. Semuanya berjalan, sudah ada aturannya, sudah ada mekanismenya. Bahwa seseorang menjadi seorang politisi tentu bakat ya passion sebagai seorang pemimpin itu sudah melekat dalam dirinya. Dan ini kita bisa lihat bagaimana leadership seorang Gibran Rakabuming saat ini mampu menyesuaikan diri di tengah tekanan yang sangat tinggi ya dari lingkungan yang kemudian dianggap saya memimpin orang tua, kan begitu. Tapi Mas Gibran tetap mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, bisa bekerja sama dengan tim yang notabene mungkin lebih tua umurnya dari Mas Gibran. Jadi itu tidak ada relevansinya sebenarnya. Persoalan retak atau tidak ya tentu ya tergantung dinamika politik yang terjadi pada saat pemerintahan itu berjalan. Lagi-lagi semuanya tergantung kepada basis dukungan rakyat. Kita melihat saat ini pemerintahan Prabowo Gibran digoyang terus-menerus oleh sejumlah orang yang kalah pilpres yang terus mengedepankan ya fitnahan adu domba antara presiden dan wakil presiden. Apalagi dengan mengkait-kaitkannya dengan masih berkuasanya Pak Jokowi karena Pak Jokowi lah yang ya menjadikan Pak Prabowo presiden. Retakkah koalisinya? Pecahkah koalisinya? Enggak. Kenapa? Karena partai-partai pendukung paham bahwa basis dukungan Pak Prabowo Gibran ini berasal dari rakyat, bukan dari partai. Kecuali misalnya kita menerapkan sistem parlementer, di mana seseorang menjadi presiden atau perdana menteri itu tergantung dari partai-partai. Apakah akan retak partai-partai? Tergantung kepentingan mereka. Apakah mereka masih sepakat dengan kepentingan yang sama dalam menjalankan roda pemerintahan misalnya. Nah, karena kita adalah sistem presidensil, ya kan, keretakan di dalam koalisi, ya kan, itu sangat tipis kemungkinannya karena basis seorang pejabat politik menjadi presiden itu adalah berkat pilihan rakyat. Mereka menjadi presiden seperti Prabowo Gibran sekarang. Let's say kita mengatakan hanya presidennya saja misalnya. Itu kan mendapatkan mandat rakyat. Rakyat memilihnya secara langsung di kotak suara. Bagaimana mungkin partai bisa mengatakan itu kan karena dukungan saya?
Nggak mungkin ada semacam keretakan seperti itu. Jadi kita coba melihat selalu kepada sistem pemilihannya, ya, kecuali ya kalau misalnya waktu era Orde Baru yang lalu, di mana presiden dan wakil presiden ya dipilih oleh anggota MPR DPR yang ada di Senayan, karena ya waktu itu konstitusinya berlaku bahwa kekuasaan tertinggi ada di tangan MPR selaku mandataris rakyat, ya. Jadi berbeda dengan yang berlaku dengan konstitusi kita yang sekarang. Konstitusi kita sekarang ya yang menetapkan dan yang memilih presiden itu adalah suara terbanyak dari rakyat yang memilih kandidat presiden yang tersedia pada saat pilpresnya. Jadi seluruh partai pendukung pasti akan menjalin sebuah kerjasama sampai 1 periode. Itulah yang terjadi dari kabinet Pak SBY misalnya. Itu juga menang karena pemilihan presiden langsung 10 tahun, 2 periode. Kemudian Pak Jokowi ya 2 periode, juga pemilihan presiden langsung ya. Kemudian Pak Prabowo Gibran jelang 1 periode, baru hampir 1 tahun dari 1 periode yang berumur 5 tahun. Kalau kita lihat perjalanan pemilihan presiden langsung dari Pak SBY, Pak Jokowi, tidak ada bukti bahwa kabinetnya retak atau pecah dan bubar. Itu adalah sebuah pengalaman empiris saya pikir. Institusi demokrasi ya kan sejauh ini berjalan dengan baik. Ya, tidak ada yang kita bisa ukur secara objektif ya bahwa demokrasi kita menurun kualitasnya. Check and balances memang bisa saja tereduksi atau berkurang nilainya ketika koalisinya koalisi besar seperti saat sekarang. Tetapi rakyat kan juga punya mekanisme sendiri untuk melakukan pengawasan, ya kan? Kita melihat pada era Pak SBY ada yang disebut dengan Setgab, sekretariat gabungan yang ada di DPR pada saat itu. Ya sebenarnya fungsi Setgab di era Presiden SBY pada saat itu lebih kurang sama dengan koalisi yang ada di era Pak Jokowi dan sekarang di era Pak Prabowo. Jadi apakah itu akan mengurangi check and balances antara legislatif mengawasi eksekutif ya? Saya pikir selama ini baik-baik saja, tidak ada yang berkurang, ya. Kita bersepakat, elit politik ini bersepakat. Tujuan pemerintahan itu dibangun ya adalah untuk menjalankan amanat rakyat, untuk menjalankan tugas-tugas ya kenegaraan, untuk menjalankan fungsi pemerintahan. Fungsi pemerintahan apa? Mensejahterakan rakyat. Jadi kepentingan sektoral antar partai ini ya tereduksi bukan karena terpecah oleh demokrasi yang bermuara kepada koalisi besar, tetapi memang bermuara kepada kepentingan rakyat, bukan lagi kepada kepentingan partai-partai. Dan di sini saya melihat itulah kemajuan demokrasi yang ada di Indonesia saat ini. Bukan kemunduran, inilah kemajuan. Karena basis seluruh politisi saat ini adalah bagaimana orientasinya ya kan negara lewat presiden sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan bertugas menjalankan tugas-tugasnya mensejahterakan rakyat, mencukupi kebutuhan rakyat dari pangan, sandang, papan dan seterusnya. Jadi sejauh tidak ada hal-hal yang dilanggar secara konstitusional, tidak ada nilai-nilai demokrasi yang berkurang. Saya yakin itu dan sampai sekarang. Bahwa kemudian pernah ada demo-demo yang memprotes dan seterusnya, itulah ekspresi demokrasi. Ya, demonstrasi diizinkan dan diperkenankan di era kita sekarang. Tidak ada larangan. Berbeda dengan era Orde Baru sebelumnya. Jadi apa yang dilakukan ini, apa yang terjadi ke depan dan hari ini saya pikir tetap dalam koridor demokrasi yang baik. Kehadiran seorang Gibran Rakabuming Raka dan banyak anak-anak muda
yang menjadi wali kota, menjadi bupati, bahkan ada yang menjadi wakil gubernur, ini sebenarnya adalah bentuk partisipasi politik yang tinggi dari generasi muda. Bahwa ada sebagian yang memang apatis, ya, itu bukan karena sistem pemilihan atau sistem politiknya, ya. Kehadiran Mas Gibran sebenarnya adalah bentuk bagaimana generasi muda, ya, mendapatkan tempat dalam dalam politik nasional gitu loh. Justru menurut saya generasi Gen Z khususnya, ya, milenial dan Gen Z khususnya, justru meyakini bahwa, ya, generasi lama dalam dunia politik akan tergantikan oleh waktu. Gak mungkin juga mereka, ya, menjabat seterusnya sampai pensiun, sampai misalnya umurnya sudah sepuh. Bahwa praktek selama ini masih banyak tokoh-tokoh lama sampai 4 periode, 5 periode menjadi anggota DPR, ya. Saya pikir itu karena juga pilihan rakyat. Pilihan partai. Misalnya kita lihat contoh di Partai Golkar atau di partai lama PDIP misalnya. Ada beberapa orang anggota legislatifnya yang bahkan sudah 5 periode. Artinya 5 kali 5, 25 tahun. Pertanyaannya adalah, kenapa kok lu lagi? Ya, kenapa dia terus? Ada beberapa alasan membuat kita bisa memahami hal itu. Pertama, misalnya, partai, ya, tidak mau menggantikan dia untuk tidak mau nyalek lagi karena dia punya basis massa di dapilnya. Kalau dia digantikan dengan kandidat baru, perhitungan partai politiknya pasti mengatakan, ya, ini belum tentu akan berhasil meraih suara, meraih 1 kursi misalnya. Sehingga akhirnya dipertahankanlah orang-orang lama. Nah, agar generasi muda bisa terpilih juga, ya, sebagai politisi yang ada di politik praktis, di lembaga-lembaga politik, misalnya DPRD, baik tingkat 1 dan tingkat 2, kemudian DPR RI, ya mulailah dari sekarang, ya, masuk sebagai anggota partai, ya, sambil bekerja Anda aktif sebagai anggota partai. Kemudian kalau memang ada kesempatan untuk terlibat dalam kepengurusan di tingkat daerah kah, di tingkat cabang kah, dan seterusnya sampai ke tingkat pusat, ya, generasi muda bisa melihatkan prestasinya di sana. Nah, ini yang terkait dengan tadi pertanyaan tentang meritokrasi. Dan ini juga sebenarnya tantangan buat pengurus partai. Apakah memang mereka memberikan ruang, ya, untuk generasi muda menduduki pos-pos tertentu di dalam kepengurusan partai? Tentu, ya, ini adalah bagian dari bagaimana tugas partai, ya, meningkatkan partisipasi publik. Ke depan, saya yakin pengurus-pengurus partai ini sadar bahwa populasi penduduk kita, ya, akan dipenuhi oleh milenial dan Gen Z. Bahkan sampai 2030 itu adalah fase pertama apa yang disebut dengan bonus demografi. Di mana di dalam struktur kependudukan kita, usia penduduk muda, ya, 17 sampai 60 tahun misalnya, itu diisi sampai 70% itu generasi muda. Coba bisa kita bayangkan, kalau partai politik itu tidak membuka ruang-ruang untuk partisipasi politik generasi muda di level kepengurusan, dia akan, atau partai politik itu akan kehilangan basis dukungan, ya, dari konstituennya di semua dapil. Tidak hanya di provinsi yang padat penduduk. Misalnya, provinsi yang paling padat penduduk, Jawa Barat misalnya. Jawa Barat lebih kurang hampir 50 jutaan penduduknya. Ya. Nah, pada tahun 2030, ya, seluruh partai pasti punya peta politik, ya, untuk demografi di Jawa Barat. Kalau ternyata dari 50 juta itu 70% atau dari hampir 35 juta misalnya, atau 30 juta itu adalah generasi muda, apakah mereka
nggak mau menerima generasi muda di dalam pos-pos kepengurusan di partainya. Jadi saya yakin ya generasi muda mendapatkan tempat untuk terlibat di partai politik. Inilah kesempatannya, bukan justru apatis. Yang apatis justru mungkin mereka yang sudah terkontaminasi dengan hal-hal yang negatif tentang kehidupan praktek politik misalnya. Ya, kalau kita lihat proses pencalonan pada saat Pilpres 2024 lalu, setidaknya dari tahun 2023, ya skenario awal sebenarnya pada saat hubungan Pak Jokowi dengan PDIP itu masih bagus, ya sebenarnya Pak Jokowi itu ya tidak ada skenario untuk ya memasangkan Pak Prabowo dengan Mas Gibran. Nggak ada skenario itu. Yang ada di kepala Pak Jokowi adalah keberlanjutan. Bagaimana pemerintahan di periode kedua berakhir dan kemudian dilanjutkan dengan presiden baru yang notabene diasumsikan Pak Jokowi ya bisa melanjutkan kerja-kerja yang sudah dirintis selama ini oleh Pak Jokowi dan kabinetnya. Nah, pada saat itu yang ada di kepala Pak Jokowi yang diketahui juga oleh publik adalah memasangkan Pak Prabowo dengan Mas Ganjar sebagai cawapresnya. Makanya kita ingat dalam suatu pertemuan besar di Gelora Bung Karno kalau nggak salah, Pak Jokowi memberikan sinyal rambutnya putih, keningnya berkerut, yaitu Ganjar gitu loh. Nah, kenapa kemudian berubah? Apakah Pak Jokowi membelot atau menarik dukungannya sendiri kepada Mas Ganjar? Enggak. Yang dimaksudkan Pak Jokowi itu adalah keberlanjutan itu dan diasumsikan pasti akan satu putaran akan selesai. Pak Jokowi berharap yang sebagai kandidat yang dia dukung adalah Pak Prabowo capresnya, Mas Ganjar cawapresnya. Masalahnya PDIP sebagai tempat bernaungnya Ganjar Pranowo pada saat itu tidak mau, partai dia kan partai berkuasa, paling banyak kursi di parlemen, masa kami wakil? Mereka maunya Ganjar Prabowo. Nah, karena alasan-alasan yang tidak bisa lagi dinegosiasikan, akhirnya gak jadi. Ganjar akhirnya tetap mencalonkan diri sendiri oleh PDIP pada saat itu. Karena Pak Jokowi nggak yakin Ganjar bisa melanjutkan kerja-kerja yang sudah dirintis selama ini. Bahwa Pak Jokowi menilai Ganjar lebih taat kepada Ketum Megawati daripada melanjutkan kerja-kerja yang selama ini dibangun. Makanya kemudian Pak Jokowi dengan segala risiko memutuskan mendukung Prabowo dari Partai Gerindra sebagai capres. Pak Jokowi mengatakan kepada Pak Prabowo, silakan cari cawapres yang cocok. Kalau Mas Ganjar nggak mau, bahkan sudah dicalonkan resmi oleh PDIP sebagai capresnya. Muncul sejumlah nama saat itu. Ada nama Erick Thohir misalnya. Ada nama Muhaimin misalnya. Ada nama Sandiaga waktu itu. Berbagai nama. Tapi kemudian partai-partai pendukung Pak Jokowi ini yang ada di kabinet pada saat itu tak satu pun yang menerima kandidat cawapres yang muncul pada saat itu. Muncullah nama Gibran itu pun karena pilihan yang dilakukan oleh Gerindra. Gerindra setelah melakukan survei terakhir ya, melihat di antara calon-calon ini yang paling memungkinkan diterima oleh seluruh kelompok pendukung Pak Prabowo dan Pak Jokowi saat itu adalah Mas Gibran. Makanya Gerindra
lewat Pak Prabowo mencoba meminta izin ke Pak Jokowi untuk mau mengizinkan Mas Gibran ya sebagai pendamping Pak Prabowo sebagai cawapres pada saat itu. Dan ini diulang-ulang lagi nih cerita ini, penjelasan ini. Nah, bayangkan dalam penjelasannya Sufmi Dasko, Ketua Harian Gerindra saat ini, yang sekarang Wakil Ketua DPR, Pak Prabowo itu sampai 5 kali meminta dan mendatangi Pak Jokowi untuk meminta izin supaya Mas Gibran diizinkan untuk mendampingi Pak Prabowo. Baru pada kedatangan yang kelima kalinya, Pak Jokowi mengatakan ya udah tanya saja anaknya. Jadi dari kronologis itu jelas ya, jelas sekali lagi. Pak Jokowi tidak pernah memframing, menskenariokan, merancang sedemikian rupa bahwa ya menginginkan anaknya Mas Gibran ya untuk menjadi wakil presiden. Nggak ada dalam rencana Pak Jokowi. Bahwa kemudian tiba-tiba syarat konstitusional dimungkinkan ya untuk Mas Gibran mencalonkan diri, itu hal yang berbeda karena tidak ada kaitannya. Karena yang melakukan JR atau judicial review pada saat itu adalah seorang mahasiswa ya yang ada di Solo pada saat itu melakukan judicial review tentang batas syarat minimal seorang capres dan cawapres. Dan kebetulan Mahkamah Konstitusi mengabulkan. Sehingga sahlah Wapres Gibran pada saat itu menjadi pendamping Pak Prabowo. Dari cerita ini, dan ini fakta, apakah kita masih mau mendengar bahwa ini adalah skenario dan maunya Pak Jokowi? Ini karena untuk Pak Jokowi mempertahankan legasinya ya di tangan Mas Gibran. Nggak ada kaitannya ke situ. Jadi ini hanyalah framing-framing yang hingga hari ini selalu dimainkan ya oleh pihak-pihak yang ingin menjatuhkan integritas dan kredibilitas Pak Jokowi. Saya pikir begitu. Saya pikir Pak Jokowi tidak pernah berpikir legacy dari keluarganya atau dinasti Solo, nggak pernah berpikir seperti itu. Yang saya pahami dari Pak Jokowi, apalagi saya sebagai anak sulung Mulyono, Pak Jokowi tidak pernah berpikir ini adalah sebuah pertaruhan atau keharusan ya keluarga dia harus menjadi pejabat tinggi negara. Nggak ada. Pak Jokowi hanya memikirkan bagaimana masa depan Indonesia lebih baik dan lebih cerah. Bahwa pada saat ini, ya secara langsung ataupun tidak langsung, Pak Jokowi itu memiliki nilai elektabilitas yang sangat tinggi. Artinya apa? Pak Jokowi hingga hari ini masih disukai dan dicintai oleh rakyat Indonesia. Kenapa? Karena rekam jejak selama ini. Bukan karena Pak Jokowi ya memaksakan kehendaknya supaya seluruh anak-anaknya menjadi petinggi-petinggi di Republik ini. Misalnya contoh, selain Mas Gibran, yang juga disorot adalah bagian dari legacy atau dinastinya keluarga Solo atau keluarganya Pak Jokowi adalah ketika misalnya menantunya Pak Jokowi, Bobi Nasution, ya mencalonkan diri dari wali kota sama menjadi gubernur. Apakah Pak Jokowi langsung mengeluarkan SK kepada Bobi sehingga menang? Enggak kan? Apakah untuk menjadi wali kota Pak Jokowi sebagai presiden mengeluarkan SK di Medan wali kotanya Bobi ya? Enggak ada. Begitu juga pada saat Bobi menjadi gubernur, itu lewat pilkada resmi, diawasi secara bebas oleh seluruh LSM, pemerhati pemilu, ada Bawaslu. Kalau toh misalnya ada ditemukan kecurangan-kecurangan, kan semuanya juga ada mekanisme hukumnya.
orang bisa mengadukan itu ke Mahkamah Konstitusi, kan nggak ada. Jadi kalau kita sekali lagi selalu membangun narasi bahwa Pak Jokowi sedang mempertahankan kekuasaan politiknya di tangan dia, di tangan anak-anaknya dan seterusnya, kita sama saja sudah termakan oleh DFK, disinformasi, fitnah dan kebencian yang disampaikan oleh orang-orang yang hingga hari ini belum move on dari rasa sakit hatinya karena kalah dalam Pilpres 2024. Demikian seluruh pertanyaan-pertanyaan yang sudah coba saya berikan ulasan-ulasan singkat padat ya. Mudah-mudahan membantu memberikan perspektif kepada seluruh termul ya, orang-orang termulia yang bersama Pak Jokowi ya, kepada Jokowi lover dimanapun Anda berada ya, kepada seluruh rakyat Indonesia yang bersepaham, ingat ya, kepada seluruh warga Indonesia, rakyat Indonesia yang bersepaham dengan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi ya. Itulah kira-kira bagaimana cara kita ya memahami kerja-kerja politik yang terjadi hari ini. Kita jangan termakan oleh apapun tayangan-tayangan, entah itu di podcast, entah itu di TikTok, entah itu di apapun platform sosial media yang Anda dengar. Selagi itu muaranya untuk mendiskreditkan Pak Jokowi, itu hanya cara-cara untuk mereka membuat rakyat kebanyakan benci ke Pak Jokowi. Saya pikir itu sulit. Rakyat yang saya pahami sekali mencintai Pak Jokowi, sekali kemudian juga mencintai Mas Gibran sebagai pemimpin yang bekerja untuk rakyat, tidak akan tergeser oleh apapun fitnah, kedengkian, niat buruk yang dialamatkan ke mereka. Dan kepada para teman-teman ya yang masih doyan menyebarkan DFK, ingat ada azab dari Yang Maha Kuasa kepada kita yang gemar memfitnah, mengolok-olok, merendahkan orang di depan publik hanya untuk kepentingan-kepentingan yang tidak jelas. Azab dari Yang Maha Kuasa itu memang datangnya nggak sesaat. Tetapi ketika itu sudah di luar batas, azab itu akan datang bagi kita yang percaya kepada hukum sebab akibat. Karena Tuhan memang sudah mendalilkan seperti itu. Bagi kita yang gemar memfitnah orang lain, seolah-olah fitnah itu adalah suatu hak dalam berdemokrasi, sama aja kita sudah menentang ajaran-ajaran Sang Maha Kuasa. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita bertemu dengan ruang monolog question and answer periode episode berikutnya. Nah, saya sudah terpengaruh dengan Prabowo Gibran periode kedua ini. Terima kasih, mohon maaf mana akala ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.